Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septine Lisari. Saya guru IPAS di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Kali ini saya akan menampilkan PPL siklus 1 dengan tema ekosistem menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk kelas 10. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 3 Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu ketua. Semuanya bersiap. Gimana kabarnya Ananda? Baik semua, sehat hantu hari ini? Ada yang sudah hadir? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua. Kemudian tujuan kita kali ini yaitu peserta didik dapat merumuskan permasalahan yang terdapat dalam ekosistem melalui tayangan gambar dan LKPD. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem melalui tayangan gambar. Kemudian peserta didik dapat membedakan komponen biotik abiotik dalam ekosistem melalui diskusi kelompok. Yang terakhir, peserta didik dapat menganalisa dampak yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem punah melalui diskusi kelompok. Model pembelajaran kita kali ini yaitu PBL atau Problem Based Learning. Dengan jenis penilaiannya, yang pertama penilaian sikap, penilaian diskusi, penilaian keterampilan presentasi, kemudian penilaian kognitif. Kemudian ada pemahaman bermakna dengan mempelajari komponen ekosistem. Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa mampu memelihara dan melestarikan ekosistem supaya tidak terjadi kepunahan makhluk hidup lainnya. Coba perhatikan gambar ini. Manakah yang komponen? Komponen biotik dan abiotik. Jelas gambarnya? Jelas. Mana yang komponen biotik dulu? Tumbuhan, apa lagi? Pohon, apa lagi? Kucing, apa lagi? Manusia, apa lagi? Satu lagi. Mikroorganisme. Apakah ini virus? Apa ini? Bakteri. Kemudian ada yang abiotiknya yang mana? Batu, air, angin dan matahari. Materi kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Lingkungan hidup. Yang lain? Suatu hubungan antar makhluk hidup. Sudah materi kita yaitu tentang ekosistem. Ekosistem ini apa yang dimaksud dengan ekosistem? Suatu lingkungan. Suatu lingkungan hidup. Yang lain? Suatu sistem. Yang lain siapa yang bisa? Ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan biotik? Biotik.
Lingkungan makhluk hidup. Apa yang itu makhluk hidup? Siapa yang makhluk hidup sekarang? Manusia. Hewan. Tumbuhan. Organisme. Mikroorganisme. Kemudian kalau yang abiotik, apa itu abiotik? Air, tanah. Kalau kita manusia, bisa kita hidup tanpa oksigen atau udara? Tidak, berarti faktor abiotik dan biotiknya yaitu saling ketergantungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, silahkan dari penjelasan Ibu silahkan diisi PD-nya. Kalau ada yang kurang paham nanti ditanyakan. Silahkan duduk berkelompok. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Nanti dijawab di dalam LKPD-nya. Pengertian biotik, abiotik ini. Kemudian ada rantai makanan. Silahkan dijawab. Nanti selesai kita tampil nanti berkelompok. Selesai? Ada yang bisa tampil? Sudah yang lain? Kelompok yang lain? Kelompok siapa yang mau tampil? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil presentasi kami dan dikelompokkan secara diskusi tentunya. Saya Gili Pratama. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Ahmad Ismail kepada Ahmad Ismail dan silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang proses. Itu ada di dalam KPD ini suatu pertanyaan. Ada sesuatu yang di dalam KPD ini selalu ada baca teks di bawah dengan sama. Untuk membuat rumusnya, silakan membacakan kepada kita. Hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang dijaga untuk melindungi daerah tertentu dari ancaman bencana seperti bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Hutan lindung juga berfungsi menjaga kestabilan suplai air pada daerah tersebut. Silakan tepuk tangan untuk yang tampil. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung sama yang tampil. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan ditanyakan. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan timbal balik? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya seperti bunga dan buku. Timbal balik ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem. Ekosistem. Untuk Erina, silakan. Baik, saya Etnawati. Saya Rizky Rahmani. Saya Nusratul Rahma. Baik, materi yang akan kami diskusikan tadi akan dijelaskan oleh Erina.
suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, sekian dari presentasi kami tadi. Adakah yang mau bertanya? Saya saja dampak-dampak yang akan terjadi jika elang berkurang atau punah. Berarti yang terjadi di konsumen 1 dan 2 itu berkurang, tetapi di konsumen Elang itu yang berkurang. Elangnya punah, apa yang akan terjadi? ya, konsumen 1 yang di belakang tadi meningkat, konsumen 2 atau kata itu berkurang. Karena konsumen 3 ataupun ular itu meningkat karena si elang tadi berkurang ataupun punah. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang dan salah tolong dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami berasal dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Salva sebagai moderator dan teman saya. Dinda Siwandri. Saya Bunga Ina Lestari. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan dibacakan oleh Baik, analisa yang terdapat dalam materi tersebut yaitu pertama, produsen. Produsen yang terdapat dalam teks adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam hutan lindung, baik itu tumbuhan berupa pohon, tanaman padi ataupun yang lainnya. Kemudian konsumen herbivora yaitu meliputi kera, musang, unggas, keong, dan ikan nila. Konsumen karnivora meliputi harimau, ular, buaya, dan ikan. Kemudian pengurai. Pengurai ini meliputi bakteri dan jamur pengurai. Apakah rencana kita seperti dimana berdampak pada rantai makanan? Tentunya itu sangat berdampak bagi lingkungan biotik dan abiotik seperti kemarau. Itu otomatis akan menyebabkan kekeringan di mana semua konsumen itu membutuhkan air untuk energi melakukan aktivitas sehari-hari. Jika air berkurang, maka otomatis mereka akan kekurangan energi, melemas ataupun kelelahan dan mati. Selain konsumen, produsen juga perlu air. Tumbuhan perlu air enggak? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan ditutup, Saldiva. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu di dalam ekosistem tadi ada komponen biotik dan ada abiotik. Abiotik tadi ada abiotik adalah abiotik yang hidup atau yang tidak? Kalau mendengar istilah abiotik, itu berarti tidak, bio itu berarti hidup, berarti abiotik berarti yang tidak hidup. Kalau yang biotik tadi hidup. Apa contoh yang biotik? Manusia. Kemudian ada interaksinya. Yang pertama ada interaksi biotik dan biotik, yaitu ada tadi ada kompetisi, ada predasi,
ada simbiosis dan yang lain-lain. Kemudian ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik, yaitu tentang rantai makanan tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siap tidak? Kalau tidak, silahkan dikumpul LKPD-nya. Baik Ibu. Di depan Ananda ada kertas selembar tentang refleksi Ananda. Silakan diisi tentang refleksinya, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang tidak mengerti, silakan ditulis dulu. Centang dulu ini. Centang dulu gambar-gambarnya. Siapa yang sudah selesai? Mulai dikumpulkan. Sudah selesai? Silakan dikumpul. Sudah selesai. Yang di belakang, siapa yang sudah selesai? Baris, siap baris. Dari pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan asesmen untuk Anda, yaitu asesmen formatif yang berada di akhir pembelajaran. Silakan dijawab ini. Buat di belakangnya. Coba itu. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikumpul. Sudah selesai semua? Sudah? Gimana? Bisa terjawab? Bisa. Sudah. Untuk pertemuan kita selanjutnya, materi kita tentang keseimbangan ekosistem. Silakan di rumah membaca tentang materi tersebut. Nanti kita ketemu lagi untuk pertemuan minggu depan. Silakan ditutup dulu. Semuanya bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersyukur dimulai. Selesai. Dah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.